mungkin melihat tanggapan mereka dari hasil persidangan kemarin dari abang-abang gimana? Oke, tadi kalau untuk sidang itu sebetulnya saya lihat sih sidang kedua ya. Karena yang pertama kan tanggal 19 Mei kalau tidak salah pihak dari Pak RK ataupun kuasanya tidak hadir ya. Cuman kalau yang kemarin itu saya mendapat informasi juga dari teman-teman media bahwa kuasa dari Pak RK hadir ya. Yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman kalau menurut saya gugatan itu kan udah sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Gugatan itu kalau menurut saya cukup ditinggal tidur, dilawan senyum, begitu aja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau Pak RK terhadap gugatan itu. Dan kami pun sedang mempertimbangkan, mungkin dalam waktu dekat kami sedang berkoordinasi dengan klien kami, kita akan buat meriah lah pesta yang dibuat oleh LM ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan pertimbangkan, kami akan masuk sebagai intervensi, seperti itu. Untuk intervensinya sendiri mungkin gimana nih Bang? Boleh diperjelas sedikit nggak sih Bang? Intervensi itu begini ya, bahwa bila mana kita ada hak merasa di dalam pihak itu bisa masuk di dalam pihak di dalam gugatan itu dan kita tidak diikut sertakan, maka kita berhak untuk masuk sebagai intervensi. Di sini klien kami mempunyai hak untuk masuk sebagai intervensi ya. Karena apa? Dia pada saat itu pernah diyakinkan oleh LM itu bahwa itu adalah anak daripada LM ya. Sekarang kok dia menuduh orang lain dan sekarang dia mengajukan gugatan kepada orang lain. Nah, artinya klien kami merasa dirugikan karena tidak ditarik di sini dalam sebagai pihak di dalam gugatan itu. Klien kami mempunyai hak terhadap hal itu untuk masuk sebagai intervensi. Cuman kami sedang pertimbangkan karena prinsipnya dasarnya kami berdua ini begini ya. Kami itu tidak mau menjadikan klien itu bahan objekan atau sebagai alat untuk menyesatkan. Karena apa? Itu merugikan klien kita. Gugatan itu harus kita kasih pemahaman terkait untung ruginya, konsekuensinya, risikonya, apa yang didalilkan, apa yang digugat, apa yang dimohonkan. Dasarnya harus jelas. Jangan dijadikan gugatan itu, gugat aja dulu lah. Urusan hasilnya mah bagaimana nanti kan. Menang kalah urusan nanti kan begitu kan. Itu yang saya tidak mengerti. Apakah tujuan LM dan kawan-kawan ini adalah untuk mencari sensasi atau seperti apa? Karena saya belum tahu dasar hukum yang jelas untuk mereka mengajukan gugatan itu. Kalau dasar hukum mereka hanya berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010, saya rasa nggak tahu saya apa mereka kelewat cerdas untuk memahami putusan itu atau seperti apa. Karena konteksnya LM ini dengan RK ini tidak ada loh. Yang dimaksud dengan putusan MK itu adalah hubungan perkawinan ya, hubungan perkawinan di luar perkawinan. Di luar perkawinan yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut adalah ialah misalnya nikah siri ya. Ada hubungan, ada ikatan hukum, cuman tidak diakui di dalam undang-undang perkawin. Kalau ini jual beli, LM itu sendiri yang menjelaskan transaksional kata dia. Kan begitu. Jual beli, gua beli, makan di warung, masa iya orang mau suruh cuci piring setelah itu? Kan nggak masuk akal. Hakim itu tidak bodoh. Jadi saya melihat nih ya, ini jejak digital ini kuat lah. Sampai kapanpun masih bisa dibuka kan. Saya tantang, taruhan deh dengan lawyer-lawyernya LM ataupun dengan pihak LM itu. Kalau gugatan itu 99,9% akan sia-sia. Kemungkinan ditolak atau DNO. Itu keyakinan berdasarkan pengalaman kami sebagai pengacara. Makanya kami itu kalau untuk masuk itu, saya udah tahu muaranya mau kemana gugatan ini. Makanya kami selalu memberikan pemahaman kepada Repelino, klien kami. Nanti dulu kita lihat dulu arah mata angin gugatan mereka itu apa. Kalau mereka hanya sekedar cari sensasi ataupun nyari panggung, pansos, ya kita nggak mau ikut-ikutan, begitu, seperti itu. Bang, tapi kemarin kuasa hukum dari LM sendiri menyebut bahwa terkait anak-anaknya itu ya, maksudnya itu tuh mau dari lawyer, mau dari siapapun tidak bisa membuktikan bahwa ini tuh anaknya dari kontradiksi lagi nih. Saya juga nyimak keterangan dia. Yeah. Mau ahli dunia dari manapun bahasanya kan, tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah anak siapa kecuali dengan DNA. Yeah. Kontradiksi kan? Sementara klien dia, Lisa Mariana, menyampaikan koar-koar sebelum hal itu dilakukan, meyakinkan seluruh publik bahwa itu adalah anak RK. Yeah. Itulah makanya jangan terlalu cerdas. Itu bahaya. Statement dia itu merugikan klien dia sendiri.
bahwa ada unsur pidana yang disampaikan oleh LM itu kepada seluruh publik, meyakinkan, menuduh bahkan bahwa itu adalah anak RK. Sementara pengacaranya menyampaikan bahwa mau ahli hukum dari manapun tidak akan bisa meyakinkan atau membuktikan anak itu adalah anak siapa, anak hantu, anak beramai-ramai, anak Repalino, anak Ridwan Kamil, kecuali dengan DNA. Tapi dia tanpa dia sadar berstatement seperti itu, klien dia sudah sesumbar menyampaikan bahwa ini adalah anak RK. Itu makanya saya meyakini bahwa pengacara ini terlalu cerdas, cuman itu haknya mereka. Itu hati-hati, bahasa itu merugikan klien dia sendiri loh. Itu sebagai dasar nanti pihak kepolisian. Dan 1000% dia akan tersandung proses hukum itu. Karena itu, pengacaranya sendiri sudah menjawab itu. Secara tidak langsung berarti dia ada keraguan juga dari PH-nya LM tersebut. Iya. Gitu. Nah begitu. Nah ucapannya sendiri dia sekarang itu. Begitu. Ngeblunder kan? Ngeblunder. Klien dia dengan ini tentu dia sebagai orang hukum, sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara paham tentang konsekuensi hukum. Ketika orang sudah berucap di publik, meyakinkan, membuat tuduhan, menyerang kehormatan orang lain dengan mengatakan suatu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum, padahal hal tersebut belum diketahui secara kebenarannya. Termasuk pengacaranya meyakinkan bahwa mau ahli dari manapun, kata dia, ahli hukum dari manapun seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia tidak bisa memastikan anak ini adalah anak siapa kecuali DNA. Tapi dengan lantangnya dia. dengan lantangnya LM sudah meyakinkan dan itu sudah menjadi bahan laporan polisi seperti itu. Ya, Bang, apa ya? Mungkin sekarang yang bisa membuktikan hanyalah DNA berarti ya, Bang. DNA, Tapi dengan lantangnya juga dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana sendiri, beliau tuh bilang bahwa saya siap untuk tes DNA, DNA, ya? gitu. Iya, itu gimana tuh? Ya kita tunggu aja lah. Gini ya, kemarin juga kami sempat berkoordinasi ya, karena klien kami ini kan sebagai saksi, artinya sebagai pihak juga, pihak di dalam laporan Pak RK, sebagai saksi, sebagai pihak orang yang mau ikut serta untuk dilakukan DNA di Mabes Polri. Artinya kemarin kami sempat berkoordinasi karena pada saat BAP kedua itu kami menanyakan kapan DNA itu akan dilakukan. Mereka menyampaikan seminggu atau 2 minggu. Ternyata sudah lewat ya bulan ini, ternyata hal itu belum dilakukan. Cuman begini, kami memahami karena proses dari kepolisian yang membuat laporan itu kan bukan kami atau bukan Pak RK saja ya. Ya mungkin ada hal-hal lain ya, yang artinya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa hal itu LM belum diperiksa, DNA belum dilakukan. Cuman kemarin kami sempat berkoordinasi bahwa kemungkinan ya LM itu akan diperiksa di awal-awal bulan ini. Awal bulan Mabesnya. Mabes Polri akan memeriksa seminggu 2 mingguan lah. seminggu 2 mingguan. Ya paling lambat di bawah tanggal 10 lah. Bang, LM juga kan infonya dilaporin juga nih Bang sama Aliansi Advokat Nusantara terkait video asusila. Video porno ya. Ya. Ya, itu kan sudah banyak juga yang Terus juga dugaan. di Mabes juga dilaporin juga pencemaran nama baik sama lawyernya RK. Itu gimana Bang mungkin Bang? Kalau saya sih begini ya, memang anak ini memang harus kita sekolahkan lah, LM ini, kita harus kasih pembelajaran. Saya juga mendapat informasi, salah satunya Bapak Hotman Paris memberikan statement bahwa ada aliansi advokat yang telah melaporkan dugaan video porno yang diduga pemeran utamanya itu adalah LM itu sendiri ya, itu sudah dilaporkan. Dan kalaupun belum ada yang melaporkan, memang niat kami sudah menyampaikan kepada klien kami. Bahkan saya ada ketersinggungan karena dia sempat berkomen di salah satu sosial media saya menyampaikan bahwa kita itu sombong lah, dari mana ini karakter kita ya. Nggak bisa, nggak ada yang sombong, dia kenal juga enggak sama saya kok bilang saya sombong kan begitu. Siapa dia? Jadi begini, kalau memang belum ada yang melaporkan, memang kami yang akan melaporkan juga. Cuman karena itu sudah ada dilaporkan informasinya, tapi kan pastinya kita belum tahu kebenarannya itu apakah sudah dilaporkan atau belum. Yang jelas saya mendengar sudah dilaporkan terkait video porno itu ya. Nanti kita tunggu aja. Cuman kalau belum ada ya mungkin kami akan membuat laporan juga terhadap hal itu. Untuk pasal dan hukumannya sendiri jika memang nanti si LM terbukti Bang, itu gimana Bang secara hukum Bang? Ya pasti ada konsekuensi hukumnya lah. Artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang video porno atau segala macam. Jika memang terbukti ya semua ada konsekuensinya lah. Balik lagi jika memang itu benar jelas itu dia dan lelaki itu pun jika memang itu pada saat itu
memang atau kekasihnya atau siapapun dia, ya kita balik lagi seperti musisi yang sebelumnya kan langsung cepatlah penanggapi dari teman-teman pihak Mabes Polri kan gitu. Itu aja sih. Bang, tapi Rafaelino sendiri gimana bang terkait ini kan persidangan kedua kemarin, dia ada ngasih pesan nggak sih bang, mungkin nyampein ke abang gini-begini atau gimana sih gitu bang? Kalau Rafaelino begini ya, mungkin di dalam bulan Juni ini dia akan hadir lah, mendekati akhir lah. Nah makanya kami sedang berkoordinasi bila perlu, bila diperlukan. Cuman kita melihat sih, saya sudah memahami arah daripada gugatan yang diajukan oleh LM itu ya, arahannya seperti apa. Begini, saya melihat nggak ngerti ya, cuman itu hak ya, hak dari setiap warga negara ya. Cuman kalau saya kembali lagi, kita sebagai penasehat hukum atau sebagai pengacara, baiknya klien kita itu jangan disesatkan ya. Karena apa? Dasar sebagai bukti yang konkret untuk menjadi bahan pertimbangan putusan majelis hakim nanti dalam yang memeriksa perkara itu harus jelas. Nggak bisa hanya sebatas pengakuan atau bukti percakapan. Siapa yang bisa membuktikan mereka berdua yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri? Itu kan hanya pengakuan LM aja. Andainya itu betul terjadi, betul dilakukan di tanggal 7 atau di tanggal 6 bulan Juni 2021 itu, siapa yang tahu? Yang tahu hanya LM, Tuhan, dan Pak RK. Kalau itu dilakukan, ada tidak LM itu? Jangan-jangan kalau memang dia sengaja tanpa sepengetahuan misalnya dari lawannya ketika bermain, karena ini kan nyambung kan dengan video porno yang beredar itu, atau memang dia senang mengkoleksi kan, itulah yang akan dijadikan bukti, bisa masuk sebagai pertimbangan. Cuman kalau tidak ada orang yang bisa membuktikan masuknya alat kelamin pria kepada alat kelamin wanita, omong kosong semua gugatan itu. Karena harus dipahami yang namanya putusan MNK nomor 46 tahun 2010 itu harus ada ikatan hukum, ialah hubungan misalnya kawin siri, hubungan di luar perkawinan. Yang dimaksud di dalam hal itu adalah hubungan seperti kawin siri. Jual beli nggak termasuk lah. Bagaimana rugi orang kalau ketika orang mengajukan gugatan tahu-tahu ini anak kamu, dasarnya apa? Kan begitu. Karena harus ada pertimbangan secara jelas di dalam memutuskan itu. Jadi kalau dia merasa meyakini bahwa ini adalah, bahwa dia meyakini bahwa bukti dia ini kuatnya seperti apa? Cuma kita tunggu aja nanti proses persidangan. Kita lihat aja bukti dia apa. Yang jelas sekali lagi, mudah-mudahan ini rekam jejaknya ada nanti. Ingatkan saya bahwa saya akan berhenti jadi lawyer secara permanen seumur hidup kalau gugatan itu dikabulkan. Itu yakinnya saya sebagai pengacara, berdasarkan pengalaman saya. Kalau dasar dia seperti itu, atau pembuktian dia hanya seperti itu yang disampaikan di keluar media, bukti percakapan lah, bukti komunikasi, ada rekaman suara segala macam, atau bukti pemberian santunan atau gimana, ya nggak bisa lah kayak gitu. Nggak bisa, kecuali kalau dia ada nikah di bawah tangan, nikah siri, ya itu boleh-boleh aja. Karena dasarnya putusan MK itu kan Macica Mohtar itu yang mengajukan judicial review kepada MK itu. Dia itu ada ikatan perkawinan secara siri. Beda dengan konteksnya dengan LM ini. Kalau LM ini jual beli, gua beli, gua pakai, kasarannya ini mohon maaf ya, gua beli, gua pakai, ya setelah dibeli selesai apa urusannya. Nggak ada begitu. Ini ya bang ya, nggak ada perjanjian atau nggak ada ikatan. Nggak ada. Makanya kalau saya dengan Pak RK ataupun dengan siapa lawyernya itu, Pak Muslim ya, Pak Muslim, lawan tidur aja. Besok nggak usah datang, biarin dia dandan dari jam 2 pagi, ketemu lagi dengan tidak ada sanksi pidana juga buat Pak RK. Nggak ada sanksinya. Karena begini ya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Dia boleh-boleh saja mengajukan gugatan. Persoalannya diterima, dikabulkan atau tidak itu urusan nanti pada saat pembuktian. Pak RK mempunyai hak juga mau hadir ataupun tidak. Cuman kalau dia tidak hadir, dia mempunyai kerugian terhadap hak dia. Hak dia untuk membantah dalil daripada gugatan LM itu bakal sia-sia. Artinya dia seenaknya merangkai cerita. Cuman kalau dia dengan hadir, Pak RK mempunyai hak untuk membantah, hak untuk menjawab, hak untuk membuktikan bahwa tuduhan dia itu tidak benar, segala macam. Itu aja. Kalau nggak, konsekuensi hukumnya nggak ada, nggak hadir juga apa. Kurang kerjaan kalau hadir mah. Nah itu yang dipermasalahkan dari pihak Lisa, karena Pak RK nggak hadir. Harusnya kan kalau misalnya Pak RK hadir bisa membantah tuh secara gentle, katanya nggak gentle gitu. Nggak ada inilah bang, bahasanya nggak ada itikat baik lah bang, gitu bang. Terlalu cerdas, lagi-lagi pengacara itu, atau memang saya melihat pemahamannya kurang jauh. Padahal di situ ada yang namanya kuasa hukum. Kuasa hukum itu diberikan segala hak untuk melakukan tindakan upaya hukum yang dianggap penting dan berguna untuk kepentingan kliennya. Salah satunya
untuk mewakili mediasi itu posisi pengacara. Jadi kalau ada pengacara jangan ditanya lagi kayak kami berdua ini. Repelinonya kemana? Lagi di mana? Ada yang menyampaikan lagi di penjara. Nggak penting, adanya kami berdua berarti adanya Repelino. Begitu juga sebaliknya. Pak RK nggak perlu hadir karena ada Pak Muslim. Pak Muslim bisa hadir dengan kuasa istimewa, menghadiri mediasi, memutuskan apa yang mau diinginkan, apa yang dituntut. Kalau mediasi itu deadlock, berarti Pak Muslim mempunyai hak sebagai kuasa dan kuasa istimewa. Berhak kok. Makanya Pak RK, kalau nggak ada Pak RK mana mungkin Pak Muslim ada di ruang sidang mediasi. Makanya kalau memang lawyernya bertanya, lawyernya LM bertanya yang ini nggak bisa karena Pak RK-nya nggak menghormati, nggak gentle. Tugas saya Bang, itu. izin, Belajarnya Bang. di mana? Izin bang, berarti pada saat mediasi pun ya kan kemarin agendanya mediasi sebenarnya Bang, tentuan mediasi. Untuk Pak RK sendiri kalau nggak hadir juga nggak apa-apa ya bang? Nggak masalah. Itu sering kita lakukan. Itu pentingnya gunanya. Memang ya, mereka kan mengacu kepada SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, bahwa pensipal ataupun pemberi kuasa, penggugat atau tergugat diwajibkan hadir walaupun sekali. Cuman hal itu kan bisa diwakili dengan kuasa istimewa. Yang punya beban kewajiban hadir ialah LM. Kalau dia sebagai tergugat, boleh-boleh aja dikuasakan sebagai kuasa istimewa kok. Nggak ada, ngapain? Jadi begitu. Apa gunanya kita sebagai pengacara kalau harus mereka hadir? Makanya jangan terlalu cerdas. Makanya biar teman-teman ini pemahaman edukasi hukum juga, atau buat teman-teman masyarakat itu harus selektif memilih pengacara karena banyaknya pengacara sekarang. Jadi jangan dilihat dari tampilannya doang. Yang kita lihat itu isi kepalanya, itu yang perlu kita center. Jadi jangan sampai menyesatkan orang. Mengajukan gugatan itu jangan dijadikan ajang untuk coba-coba. Kalau tidak paham tentang konsekuensinya, rugilah. Kecuali kalau memang tujuan mereka nanti memang ada kemupakatan bahwa ini dijadikan wadah panggung untuk pansos, biar ini makin lama makin seru. Ya LM buat anggaran, dia operasi apalah, potong leher apa potong lambung itu kemarin itu, potong lambung. Potong leher kan ntar lagi Idul Adha. Begitu. Tapi kambing. Bang, tapi bisa jadi bumerang nggak sih Bang buat LM sendiri Bang, karena statementnya dia yang berkuar-kuar di media sosial yang bilang ini 100% anak Pak RK padahal belum dibuktikan dengan tes DNA gitu Bang. Itu ada konsekuensi hukumnya, risiko hukumnya. Makanya saya meyakini ya. Nah, cuman karena yang membuat laporan ini adalah Pak RK, dalam hal ini adalah kuasanya Pak Muslim, Bang Muslim, maka mereka yang punya hak untuk berkoordinasi kenapa kok hal itu belum dilakukan pemanggilan. Cuman saya meyakini penuh bahwa setiap laporan itu, laporan polisi itu ada kepastian hukum, ada resiko hukum, semua akan dipanggil. Terhadap hal yang dilakukan oleh LM ini, dia berkuar-kuar di sosial media dan segala macam menyampaikan bahwa itu kan sudah dijawab langsung oleh pengacaranya bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini mau ahli dari mana kecuali DNA. Tapi secara tidak langsung LM itu sudah meyakinkan publik, membuat satu tuduhan bahwa itu adalah anak RK. Itu ada konsekuensi hukumnya. Pidana itu mutlak kok. Makanya nanti mungkin dalam waktu dekat ini Mabes Polri juga akan meminta agar semua pihak ini dilakukan DNA untuk membuktikan tuduhan dia. Cuma kalau dia tidak ada mau, itu hak dia juga. Cuma resikonya dia tetap langsung masuk penjara kalau dia nggak mau. Resiko besar juga buat LM. Resikonya pasti. Berarti pilihannya lu mau tes DNA atau kalau lu nggak mau tes DNA lu masuk penjara gitu Bang. Dia mendalilkan, dia membuat Iya, satu tuduhan Dan dia harus bahwa itu membuktikan ya, Bang. adalah anak daripada Pak RK. Dasar dia apa? Itu yang akan menjadi pertanyaan polisi Iya, nanti kan. benar. Dasar dia apa? Kok kamu sampai berani menyatakan ini adalah anak Pak RK? Sementara pengacaranya makanya kontradiksi lagi tentang keterangan pengacara dia dengan keterangan LM sendiri. Makanya LM siap-siap 1000% saya meyakini kamu dalam waktu dekat pasti. Bang, Nggak tapi tahu. salah satu dasarnya dia meyakini bahwa Pak RK adalah ayah biologisnya itu karena dapat transferan Dana, tahun iya. ini dana untuk anaknya. Ibaratnya Dia- perjanjian gitu loh bang. Tapi 8 bulan terakhir ini dia Nggak udah di-stop. dapat transferan, makanya dia melaporkan hal Dasarnya pertamanya itu bang. Kemungkinan ya, karena Iya. kita belum baca ya, kita menduga dasar dia itu karena Iya. sempat ada mungkin ya Transferan. komitmen apa perhatian lah dalam bentuk bulanan atau segala macam kan begitu. Sah-sah aja sih itu, cuman kan sekali lagi Bukan pengacara dasar. Tidak pengacara ada. dia juga yang sudah menjawab hal itu kan. Tidak ada ahli dimanapun yang bisa membuktikan menyatakan bahwa ini adalah anak RK kecuali DNA. Kalau urusan itu ya mungkin ada perasa karena dia mau membuat isu yang seheboh ini kepada RK. Ini saya menduga ya. Dan Pak RK pada saat itu
dalam posisi sedang menjabat sebagai tokoh, ialah Gubernur Jawa Barat pada saat itu, mungkin dia ada ancaman pada saat itu kan. Kalau enggak, gua akan buat isu, tuduhan seperti ini ke publik. Mungkin dasarnya setelah itu saya, daripada anak ini kan agak lain ini anak kan, begitu, nggak tahu apa sakit apa gimana ini, agak lain. Mungkin saya menduga dasar itulah Pak RK memberikan perhatian, kan begitu. Tapi setelah dia sadar tuduhan itu tidak mendasar, sehingga sekarang menjadi hal seperti ini. Jadi kalau komitmen apa perjanjian pengakuan segala macam bahwa ada, terlalu percaya diri perempuan ini, tidak ada sadar diri. Jadi seolah-olah dengan dia memberikan perhatian bahwa Pak RK itu secara tidak langsung mengakui itu adalah anak dia. Omong kosong itu, omong kosong. Omong kosong itu tidak bisa dijadikan dasar. Jual beli lagi-lagi saya harus sampaikan. Nggak bisa disamakan dengan Mochicha Muhtar ya, yang mengajukan judicial review ini. Tidak bisa disamakan. Kalau yang satu yang mengajukan ke MK itu, judicial review itu adalah orang yang punya ikatan secara agama, tapi tidak secara undang-undang perkawinan. Begitu. Itu yang dimaksud dengan putusan MK itu. Kalau ini jual beli baru kali ini saya dengar orang jual beli mengajukan upaya seperti ini. Nggak tahu itu gitu. Anak siapa? Karena yang di luar LM banyak lagi yang minta tanggung jawab habis jual beli. Bahaya, hakim ini nggak bodoh. Nggak bodoh hakim itu. Makanya kalau saya 1000% meyakini gugatan ini, kita lihat nanti hasilnya. Dan silahkan teman-teman nanti rekam ini, ingatkan saya. Kalau nanti ternyata bertolak belakang, itu dikabulkan, saya nggak usah kayak pengacara-pengacara harus dibekukan basnya ya. Jadi dengan sendirinya saya akan berhenti. Begitu. Ini taruhan saya nih. Kalau nggak ada, kalau udah dari kemarin saya nantang taruhan mereka itu. Ada nggak? Nggak nyahut sampai sekarang. Dibilangnya kita yang pansos. Pansos apaan? Orang kerjaan mereka yang pansos itu. Bang, mungkin kalau untuk Revolino sendiri sekarang gimana Bang update perkembangannya mungkin? ini agak sensitif ini saya menjawabnya. Yang jelas begini, sekali lagi mohon maaf teman-teman, Revalino itu ada orang yang berspekulasi menjelaskan bahwa Revalino ini ada di suatu tempat, itu tidak masalah bagi saya. Adapun bahwa LM itu sendiri menyampaikan Revalino itu kan di penjara segala macam, silahkan. Yang jelas Revalino itu ada. Dan yang kita bahas di sini bukan masalah Revalino itu di mana. Kejadian di 2021 yang dituduh LM itu sebagai anak RK, dan LM tanpa sadar bahwa di 2021 juga dia pernah meyakinkan anak tersebut adalah anak daripada klien kami. Itu persoalannya. Bukan persoalannya LM itu nggak penting. Yang jadi persoalan ialah awal 2021 sampai anak itu 26 Januari 2022 itu lahir. Itu yang menjadi persoalan. Sebelum dia meyakinkan RK bahwa itu adalah anak RK, dia meyakinkan kepada klien kami bahwa itu adalah anak daripada Revalino, bukan anak RK. Makanya kagetnya Revalino, kok sekarang dia nuduh anak Revalino. Sekarang dia mengajukan gugatan. Kan begitu. Dan klien kami tidak dimasukkan sebagai pihak. Kan kami berhak untuk masuk sebagai intervensi. Cuman karena saya sudah tahu arah daripada putusan itu, kami meyakini putusan itu bakal seperti apa, kami pertimbangkan. Karena bagi kami nggak penting kalau mau sebagai tim hore atau nyari pansos-pansos, banyak kerjaan yang lebih positif. Bang, tapi waktu preskon pertama kali Lisa muncul ke publik tuh Bang, dia mengatakan bahwa ini anak RK saya nggak pernah loh berhubungan sama cowok lain, bla bla bla. Aku perawan lah, kan? Aku perawan lah. Dia meyakinkan ke publik bahwa dia nggak pernah berhubungan sama cowok lain selain RK di preskon itu Bang. Makanya LM ini anak yang pelin-pelan. Artinya setiap dia berbohong, berbohongnya tidak konsisten. Setiap keterangan dia kontradiksi. Awal dia muncul tidak pernah melakukan hubungan kecuali dengan RK. Di salah satu podcast di Dokter Kecantikan itu dia menyampaikan bahwa dia ada mantan sebelum Pak RK ini, ada beberapa pejabat dan lain. Dengan bangganya perempuan ini menyampaikan hal seperti itu. Diyakinkan lagi pada saat berhubungan badan dengan klien kami, dia menyampaikan juga bahwa saya hilang perawan itu katanya kepada klien kami di usia 15 tahun. Makanya nggak belunder kan keterangan dia. Jadi kalau dia membantah klien kami ini hanya cari sensasi lah, pansos lah, apalah segala macam, yang pansos itu dia, bukan klien kami. Begitu. Dan video yang durasi 4 menit sekian detik itu, kalau misalkan itu dibenarkan,
Berarti publik juga udah bisa membaca, bukan sama RK aja, banyak. Bukan banyak korban wanita, korban lelakinya yang sangat banyak nih. Kan begitu. Tatonya lah pas itu, nggak bisa dibantah kalau itu mah. Apalagi nih? Sudah, Udah. cukup. Oke. Jadi kemungkinan akan bebas bulan ini untuk mempertegas. Bebas apa ini? Bebas apa ini? Jangan bahasanya bebas, ini bahasa pertanyaan yang menjebak ini, sulit gue jawab. Yang jelas dalam bulan Juni ini saya yakinkan mudah-mudahan di akhir bulan Juni ini klien kami akan hadir dan akan tampil di hadapan teman-teman semuanya. Udah siap tapi ya Bang ya klien. Sangat siap ya Bang. Bila Teman-teman perlu- kita undang semua pokoknya. Bila perlu kita meriahkan pesta yang dibuat LM ini nanti. Iya. Kita masuk sebagai intervensi. Begitu. Oke. Oke ya.